Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, bapak-bapak hebat para pejuang keluarga di seluruh Indonesia. Ada sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari kita. Sebuah kebenaran yang jarang sekali dibicarakan oleh dokter di ruang praktik yang sibuk. Rahasia itu adalah ginjal Anda, organ vital yang bekerja tanpa henti menyaring racun dari darah Anda, sesungguhnya bisa memperbaiki dirinya sendiri saat Anda sedang tertidur lelap. Ya, Anda tidak salah dengar. Malam hari adalah waktu emas, waktu ajaib di mana ginjal kita melakukan proses regenerasi. Tapi proses ini butuh bahan bakar yang tepat. Dan rahasia bahan bakar itu ternyata tersembunyi di dalam 7 minuman super sederhana yang akan saya bongkar habis-habisan untuk Anda. Selamat datang kembali di channel yang kita cintai ini. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke lautan informasi yang bisa menyelamatkan hidup ini, saya ingin kita saling terhubung. Silahkan tulis nama dan asal kota Bapak di kolom komentar agar saya tahu pahlawan-pahlawan keluarga dari mana saja yang sedang berjuang bersama saya malam ini. Bapak-bapak, saya tahu persis apa yang Anda rasakan saat ini di usia 60 tahun ke atas. Anda pergi ke laboratorium dan saat menerima hasil, ada satu angka yang dicetak tebal dengan warna merah, membuat jantung Anda berdebar kencang. Angka itu adalah kreatinin. Dokter mungkin berkata, kreatinin Bapak mulai naik ya, fungsi ginjalnya menurun. Dan seketika, dunia terasa mau runtuh. Pikiran Anda langsung berkecamuk. Apa ginjal saya sudah rusak? Apa sebentar lagi saya harus cuci darah? Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Apakah sisa hidup saya akan dihabiskan terbaring lemah terhubung dengan mesin? Pertanyaan-pertanyaan menakutkan ini pasti sedang menghantui Anda. Tenang, Pak. Tarik napas dalam-dalam. Saya di sini untuk memandu Anda keluar dari kegelapan itu. Selama lebih dari 3 dekade saya mengabdikan diri sebagai dokter, saya sudah membantu ribuan pasien lansia menurunkan kadar kreatinin mereka dan merebut kembali kualitas hidup mereka, seringkali tanpa obat-obatan mahal yang justru membebani ginjal. Caranya? Dengan minuman-minuman sederhana yang mungkin bahannya saat ini sudah ada di dapur Anda. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan obat impor seharga jutaan rupiah, bukan suplemen dari luar negeri yang iklannya gemerlap. Tapi bahan-bahan alami warisan nenek moyang kita yang mungkin istri Anda pakai untuk membuat sambal atau sayur setiap hari. Saya masih ingat betul ketika pertama kali saya benar-benar memahami kekuatan luar biasa dari metode ini. Waktu itu, saya hampir putus asa melihat pasien-pasien saya yang harus mengeluarkan biaya sangat besar setiap bulan untuk obat-obatan paten. Tapi hasilnya tidak pernah maksimal. Ada yang kreatininnya turun sedikit, bulan depan naik lagi. Ada yang malah terus merangkak naik meskipun sudah patuh minum obat. Sampai suatu hari, dalam sebuah perjalanan ke sebuah desa terpencil di kaki Gunung Rinjani, Lombok, saya bertemu dengan seorang tabib tua, seorang balian yang usianya sudah 90 tahun tapi masih sangat bugar. Beliau bercerita kepada saya tentang sebuah kearifan kuno. Katanya, "Dokter, kalian orang modern selalu sibuk memberi obat untuk siang hari. Kalian lupa, penyakit itu dikalahkan saat malam hari, saat jiwa dan raga sedang beristirahat. Malam hari adalah waktu bagi tubuh untuk berbicara dengan Sang Pencipta dan menyembuhkan dirinya sendiri." Dari situlah mata hati saya terbuka. Saya mulai meneliti secara mendalam dan menggabungkan kearifan kuno itu dengan ribuan jurnal medis modern tentang regenerasi ginjal alami saat tidur. Hasilnya adalah 7 resep minuman malam ajaib ini. Coba bapak-bapak ingat-ingat sebentar. Kapan terakhir kali Anda bangun pagi dengan badan yang benar-benar terasa segar dan enteng? Bukan sekedar bangun, tapi bangun dengan energi yang penuh, siap untuk menjalani hari tanpa rasa lelah. Atau kapan terakhir Anda bisa tidur nyenyak sepanjang malam tanpa harus terbangun bolak-balik ke kamar mandi?
Kalau Anda sudah lupa bagaimana rasanya atau bahkan sudah pasrah dengan kondisi, beginilah nasib orang tua. Itu artinya ginjal Anda sedang menjerit minta tolong. Sudah saatnya kita perbaiki ginjal Anda. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai dokter berkata, "Pak, tidak ada pilihan lain, harus cuci darah." Saya punya ratusan pasien yang menangis menyesal karena tidak memulai metode ini lebih awal. "Dok, kenapa saya tidak tahu ilmu ini dari dulu?" Itu adalah kalimat paling menyakitkan yang paling sering saya dengar. Pak Sutrisno dari Yogyakarta, 65 tahun, seorang mantan kepala sekolah yang sangat disiplin, datang ke saya dengan keluhan yang mungkin sama persis dengan yang Anda alami sekarang. Mudah capek padahal hanya jalan ke warung depan kompleks. Kaki mulai bengkak di sore hari sampai susah memakai sepatu. Dan yang paling mengkhawatirkan, kreatininnya sudah 1,8, sebuah angka yang membuat dokter umum langsung merujuknya ke saya. "Dok, saya merasa seperti mesin tua yang masih bisa jalan, tapi tenaganya sudah tidak ada. Asapnya sudah banyak," kata Pak Sutrisno waktu itu dengan wajah lesu. "Saya tidak bisa lagi bermain kejar-kejaran dengan cucu saya. Saya tidak bisa lagi menemani istri saya jalan-jalan ke pasar. Bahkan untuk sholat pun lutut dan pinggang saya rasanya pegal sekali." Saya paham betul perasaan itu. Hasil labnya memang belum masuk kategori gagal ginjal stadium akhir, tapi ini adalah lampu kuning yang berkedip-kedip, sebuah peringatan keras yang tidak bisa diabaikan. Normalnya, kreatinim untuk pria dewasa adalah 0,7 hingga 1,3 mg per desiliter. Angka 1,8 artinya ginjalnya sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya dan sedang bekerja ekstra keras sambil menjerit. Tapi tahukah Bapak apa yang terjadi setelah 3 bulan beliau rutin meminum ramuan-ramuan malam yang saya sarankan? Kreatininya turun drastis ke angka 1,2, kembali ke level normal. Istrinya sampai tidak percaya dan meminta tes ulang di laboratorium yang berbeda. Hasilnya tetap sama, ginjalnya benar-benar membaik. Bahkan dokter di laboratorium yang kedua sampai bertanya, "Pak Sutrisno, ini minum obat apa kok bisa turun drastis begini?" Yang lebih mengejutkan lagi, bukan cuma kreatinin yang membaik. Pak Sutrisno bercerita kalau sekarang dia bisa main sepeda lagi dengan cucunya keliling kampung. Bisa menemani istrinya belanja ke pasar Beringin Harjo tanpa harus duduk-duduk di tengah jalan. Dan yang paling membahagiakan, dia bisa sholat berdiri dengan khusyuk tanpa rasa pegal sama sekali. "Dok, saya rasanya seperti dapat badan baru, seperti 10 tahun lebih muda," katanya dengan mata berinar. Ini bukan keajaiban Bapak-Bapak, ini adalah kekuatan penyembuhan alami tubuh yang kita aktifkan dengan cara yang tepat. Rahasianya ada pada pemanfaatan waktu emas regenerasi ginjal alami yang selama ini diabaikan oleh hampir semua orang, yaitu malam hari saat kita tidur. Tahukah Anda bahwa saat kita tidur, tubuh kita melakukan proses yang luar biasa? Aliran darah ke ginjal justru meningkat hingga 20% dibandingkan siang hari. Hormon pertumbuhan manusia HGH, sang mandor perbaikan sel, diproduksi secara maksimal untuk memperbaiki sel-sel ginjal yang rusak. Dan yang paling penting, ginjal melakukan proses self-cleaning atau pembersihan diri. Bayangkan ginjal Anda seperti sebuah filter air canggih di rumah. Siang hari, filter ini bekerja keras tanpa henti menyaring segala macam kotoran dan racun dari darah Anda. Nah, malam hari, saat Anda tidur, adalah jadwal bagi filter itu untuk melakukan proses backwash atau cuci otomatis, membuang semua kerak dan kotoran yang menempel. Masalahnya adalah, seiring bertambahnya usia, proses pembersihan alami ini melambat dan menjadi kurang efisien. Disinilah kesempatan emas kita untuk membantu dan mempercepat proses perbaikan ginjal itu dengan bantuan minuman yang tepat. Dengan mengonsumsi minuman yang tepat sebelum tidur, kita bisa memaksimalkan proses penyembuhan alami ini. Minuman-minuman yang akan saya bagikan ini sudah terbukti secara ilmiah mengandung zat-zat super yang membantu regenerasi sel ginjal, melancarkan aliran darah ke ginjal, mengurangi peradangan di ginjal, dan membuang toksin dari ginjal. Tidak perlu obat kimia yang justru bisa memberatkan kerja ginjal. Tidak perlu suplemen mahal yang belum tentu terserap oleh tubuh. Cukup 7 minuman ajaib yang akan saya bagikan sekarang. Minuman-minuman ini sudah saya resepkan ke ribuan pasien saya dengan hasil yang sangat konsisten.
Kreatinin turun, energi meningkat, dan kualitas hidup membaik secara drastis. Minuman pertama yang menjadi favorit saya dan paling mudah dibuat adalah air lemon hangat dengan madu. Ini bukan sekedar minuman biasa, ini adalah cairan pencuci ginjal alami yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu. Caranya sangat gampang. Peras setengah buah lemon segar ke dalam segelas air hangat. Bukan air panas ya Pak, tapi hangat suam-suam kuku. Tambahkan 1 sendok makan madu asli. Pastikan madunya asli, bukan madu campuran gula. Aduk perlahan dan minumlah sekitar 30 menit sebelum tidur. Mengapa harus 30 menit sebelum tidur? Karena ini adalah waktu yang optimal bagi zat-zat aktifnya untuk mulai bekerja saat Anda mulai rileks dan bersiap untuk tidur. Pak Hendra dari Surabaya, seorang pensiunan pegawai bank berusia 62 tahun, adalah salah satu kisah sukses dari minuman sederhana ini. Kreatininya berhasil turun dari 1,9 ke 1,4 hanya dalam waktu 2 bulan. Rasanya seperti ginjal saya dicuci bersih tiap malam dok, katanya sambil tersenyum lebar saat kontrol. Awalnya saya skeptis, masa cuma lemon sama madu bisa turunkan kreatinin? Tapi istri saya yang memaksa untuk coba. Beneran dok, badan terasa lebih enteng, kencing jadi lancar dan jernih, tidak berbusa lagi. Yang membuat saya lebih kagum, Pak Hendra sangat konsisten. Sudah jadi ritual sebelum tidur dok, seperti gosok gigi, wajib hukumnya, katanya. Lemon mengandung asam sitrat alami yang terbukti secara ilmiah dapat melarutkan kristal-kristal kalsium oksalat kecil di dalam ginjal yang merupakan cikal bakal dari batu ginjal. Bayangkan seperti cairan pembersih yang melarutkan kerak di dalam pipa air. Sitrat juga membantu mengubah pH urin menjadi lebih basah, sebuah lingkungan yang tidak disukai oleh bakteri jahat penyebab infeksi saluran kemih. Sedangkan madu, ia bukan sekedar pemanis alami. Madu murni mengandung enzim-enzim hidup yang membantu proses detoksifikasi di hati dan ginjal, ditambah dengan antioksidan-antioksidan kuat yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan. Kombinasi lemon dan madu ini seperti tim pembersih profesional untuk ginjal Anda. Satu melarutkan kotoran, yang satu lagi melindungi dan memperbaiki. Minuman kedua yang tidak kalah ampuhnya adalah teh daun seledri. Jangan salah sangka dulu, seledri bukan cuma untuk hiasan di mangkuk sop. Ini adalah obat ginjal alami yang sudah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina selama ribuan tahun. Caranya mudah sekali. Ambil 5 hingga 6 batang seledri segar yang masih hijau lengkap dengan daunnya. Cuci bersih, lalu potong-potong kecil. Rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa sekitar 1 gelas. Saring dan minumlah hangat-hangat sebelum tidur. Aromanya memang agak kuat, tapi khasiatnya luar biasa. Pak Bambang dari Bandung, seorang mantan tentara berusia 67 tahun yang selalu disiplin dengan kesehatannya, adalah bukti nyata dari kekuatan seledri. Beliau datang ke saya dengan masalah ganda, kreatinin 1,7 dan tekanan darah yang susah dikontrol meskipun sudah minum 3 macam obat hipertensi. Dok, saya frustasi. Sudah diet ketat, olahraga teratur, obat tidak pernah lupa. Tapi tekanan darah masih naik turun dan ginjal juga mulai kena dok, keluhnya. Saya sarankan beliau untuk menambahkan teh seledri dalam rutinitas malamnya. Hasilnya, dalam 6 minggu, tekanan darahnya menjadi jauh lebih stabil. Bahkan, dokter spesialis jantungnya bisa mengurangi dosis salah satu obat hipertensinya, dan kreatininnya turun ke angka 1,3. Mengapa seledri bisa seampuh ini? Seledri mengandung senyawa ajaib bernama apigenin dan phthalates yang bekerja langsung menurunkan tekanan darah secara alami. Tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal nomor 1. Bayangkan seperti pompa air dengan tekanan terlalu kuat yang akhirnya merusak pipa-pipa saringan. Dengan tekanan darah yang terkontrol, ginjal bisa bekerja dengan optimal tanpa stres yang berlebihan. Saya ingat betul reaksi Pak Bambang ketika kontrol 2 bulan kemudian. Dok, ini ajaib. Bukan cuma kreatinin yang turun.
Saya tidur lebih nyenyak, tidak pusing lagi di pagi hari. Dan yang paling mengejutkan, istri saya bilang dengkuran saya jauh berkurang. Ternyata perbaikan sirkulasi darah dari seledri tidak hanya membantu ginjal, tapi juga meningkatkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke saluran pernapasan. Minuman ketiga yang paling disukai oleh pasien-pasien saya adalah jus semangka tanpa gula. Ini adalah minuman yang paling enak dan menyegarkan. Pilihlah semangka merah yang manis alami. Potong-potong, buang bijinya, lalu blender tanpa tambahan air dan jangan tambah gula sama sekali. Gula justru akan memberatkan kerja ginjal. Minumlah segelas, sekitar 200 hingga 250 ml sebelum tidur. Pak Agus dari Jakarta, seorang pengusaha berusia 64 tahun yang masih sangat aktif, punya masalah klasik pria kantoran, dehidrasi kronis tanpa disadari. Saya minum kopi bisa 4-5 cangkir sehari, Dok. Air putih paling cuma segelas 2 gelas, akunya. Akibatnya kreatininnya 1,6. Beliau sering pusing, dan yang paling mengganggu, selalu bangun tidur dengan mata yang bengkak dan wajah yang sembab. Saya tantang dia untuk mengganti kopi malamnya dengan jus semangka selama sebulan. Sebulan kemudian, Pak Agus datang dengan wajah yang sangat cerah. "Dok, saya kalah taruhan, tapi saya senang sekali. Pagi hari terasa lebih segar, tidak seperti habis begadang, mata saya tidak bengkak lagi, bahkan sekretaris saya sampai tanya, apa saya baru perawatan ke klinik kecantikan?" Katanya sambil tertawa. Kreatininnya berhasil turun ke 1,35. Semangka mengandung L-citrulline, sebuah asam amino yang akan diubah oleh tubuh menjadi L-arginin yang kemudian meningkatkan produksi nitrik oksida. Nitrik oksida ini akan melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke ginjal hingga 40%. Bayangkan seperti memperlebar jalan tol. Mobil-mobil darah bisa lewat lebih lancar tanpa macet. Ditambah lagi, semangka mengandung 92% air dengan elektrolit alami yang sangat sempurna untuk proses rehidrasi seluler di malam hari. Minuman keempat adalah warisan nenek moyang kita yang terbukti sangat ampuh, air rebusan kunyit. Ini adalah andalan saya untuk pasien-pasien dengan peradangan ginjal. Caranya, parut 2 ruas kunyit segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring, tunggu hangat, lalu minum. Tambahkan sejumput kecil lada hitam untuk meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Pak Joko dari Solo, 66 tahun, seorang guru SMK yang masih aktif mengajar, datang dengan hasil lab yang sangat mengkhawatirkan. Protein di dalam urinnya positif 2, sebuah tanda bahwa ginjalnya sudah bocor. "Dok, saya takut harus pensiun dini. Kalau ginjal saya rusak, bagaimana saya bisa terus mengajar?" keluhnya. Saya sarankan terapi kunyit intensif setiap malam. 3 bulan kemudian, beliau datang dengan hasil lab terbaru, protein urin negatif. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi paling kuat di alam. Peradangan kronis adalah silent killer bagi ginjal. Kurkumin bekerja di level sel, mematikan sinyal-sinyal peradangan dan melindungi membran saringan ginjal dari kebocoran. Ibaratnya seperti menambal ban yang bocor halus. Minuman kelima yang namanya unik tapi khasiatnya luar biasa adalah teh kumis kucing. Tanaman ini sudah diresepkan oleh dokter-dokter di Eropa untuk masalah ginjal sejak abad ke-19. Caranya, seduh 5-7 lembar daun kumis kucing kering dengan segelas air panas seperti membuat teh biasa. Tutup dan tunggu 10-15 menit. Pak Dedi dari Medan, 63 tahun, punya masalah klasik, edema atau pembengkakan di kedua kakinya setiap sore. "Dok, kaki saya bengkak sampai susah pakai sepatu," keluhnya. Saya sarankan teh kumis kucing setiap malam.
2 minggu kemudian, beliau menelpon saya dengan sangat gembira. "Dok, ini ajaib. Kaki saya tidak bengkak lagi sama sekali." Kumis kucing adalah diuretik alami yang sangat lembut. Ia membantu ginjal membuang kelebihan cairan dan garam tanpa membuang kalium, mineral penting yang sering ikut terbuang jika kita minum obat diuretik kimia. Minuman keenam yang paling mudah didapat dan sering diabaikan adalah air kelapa muda murni. Ini adalah anugerah alam Indonesia yang luar biasa. Pilihlah kelapa muda yang airnya masih segar, bukan yang sudah dikemas dalam botol dengan tambahan gula. Minumlah segelas sebelum tidur. Pak Wahyu dari Semarang, 68 tahun, datang dengan keluhan kram kaki yang sangat parah di malam hari. "Dok, saya bisa terbangun 2-3 kali semalam karena betis saya tiba-tiba keras seperti batu. Sakitnya luar biasa," katanya. Kram malam pada lansia sering terjadi karena ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalium dan magnesium. Saya sarankan air kelapa muda setiap malam. Sebulan kemudian, beliau datang dengan wajah cerah. "Dok, sudah 2 minggu ini tidak pernah kram sama sekali. Tidur saya nyenyak sampai pagi." Air kelapa muda adalah minuman isotonik alami terbaik. Kandungan elektrolitnya, terutama kalium, sangat tinggi dan mirip dengan cairan tubuh kita, sehingga sangat mudah diserap dan langsung menyeimbangkan kondisi tubuh. Minuman terakhir yang menjadi favorit pasien-pasien saya yang tidak bisa minum susu sapi adalah susu almond hangat. Ini adalah alternatif yang sempurna untuk Anda yang intoleran laktosa atau memiliki kolesterol tinggi. Caranya, hangatkan segelas susu almond tanpa gula, lalu tambahkan sedikit bubuk kayu manis, lalu minum 30 menit sebelum tidur. Pak Irwan dari Palembang, 61 tahun, punya riwayat batu ginjal kalsium oksalat yang berulang. Saya ubah total pendekatannya. Saya minta beliau stop suplemen kalsium sintetis dan menggantinya dengan susu almond. Susu almond kaya akan kalsium alami yang lebih mudah diserap dan juga mengandung magnesium yang tinggi. Magnesium adalah mineral ajaib yang mencegah kalsium mengkristal dan membentuk batu. Setahun kemudian, hasil USG ginjalnya bersih total tanpa ada batu atau pasir sedikit pun. Minuman ini membuktikan bahwa melatih kebiasaan sehat sebelum tidur bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan ginjal. Selamat mencoba. Sekarang, kita bicara bonus yang tidak terduga dari ke-7 minuman ajaib ini. Tahukah Anda bahwa perbaikan ginjal ternyata membawa efek domino positif ke seluruh tubuh? Bukan cuma kreatinin yang turun. Pertama, prostat jadi lebih sehat. Sirkulasi yang membaik dan toksin yang berkurang membuat prostat tidak mudah bengkak dan beradang. Frekuensi buang air kecil di malam hari berkurang drastis. Dari yang tadinya bisa 4-5 kali, menjadi maksimal 1-2 kali saja. Bayangkan, bisa tidur nyenyak 6-7 jam tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi. Kedua, tekanan darah jadi lebih stabil tanpa perlu tambahan obat. Banyak sekali pasien saya yang bisa mengurangi dosis obat hipertensinya setelah 2-3 bulan rutin menjalani terapi minuman ini. Ginjal yang sehat akan memproduksi enzim renin dalam jumlah yang tepat untuk meregulasi tekanan darah. Ketiga, stamina di pagi hari meningkat secara signifikan. Mengapa? Karena tidur yang berkualitas tinggi ditambah dengan proses detoksifikasi yang optimal di malam hari akan membuat Anda bangun dengan energi yang penuh. Tidak ada lagi rasa lemas dan pusing di pagi hari. Bahkan ada bonus kosmetik yang tidak terduga. Beberapa pasien saya melaporkan kulit mereka menjadi lebih cerah, kantong mata berkurang, dan yang paling sering, istri mereka bilang, "Pak, kok sekarang kelihatan 10 tahun lebih muda?" Ini bukan sulap atau sugesti. Ketika ginjal bekerja optimal membuang semua racun dari dalam darah, maka kulit kita, sebagai organ ekskresi terbesar kedua, tidak perlu lagi bekerja ekstra keras. Hasilnya, kulit menjadi lebih bersih, lebih cerah, dan lebih sehat dari dalam. Sekarang, kita masuk ke panduan praktis yang sangat penting. Waktu adalah kunci. Minumlah 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Porsinya konsisten,
sekitar 200 hingga 250 ml atau setara dengan 1 gelas sedang. Suhunya hangat, suam-suam kuku. Dan yang terpenting adalah rotasi. Jangan minum minuman yang sama setiap malam, putarlah menunya, agar tubuh Anda mendapatkan manfaat yang beragam dan tidak menjadi jenuh. Misalnya, Senin untuk lemon madu, Selasa untuk teh seledri, Rabu untuk jus mangga, dan seterusnya. Untuk memula, jangan langsung mencoba ketujuh-tujuhnya dulu. Mulailah dengan 3 minuman favorit Anda dulu selama 2 minggu. Amati reaksi tubuh Anda. Setelah tubuh beradaptasi, baru tambahkan jenis minuman lainnya secara bertahap. Pendekatan ini mencegah reaksi detoks berlebihan yang bisa membuat tubuh tidak nyaman. Dan saya harus tekankan sekali lagi, konsistensi adalah kunci. Minum hanya sekali 2 kali tidak akan memberikan efek yang signifikan. Ini seperti berolahraga, harus rutin untuk mendapatkan hasilnya. Minimal 30 hari berturut-turut untuk mulai merasakan perubahan dan 90 hari untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jangan pernah melewatkannya karena malas atau lupa. Buat pengingat di ponsel Anda atau libatkan istri dan keluarga untuk saling mengingatkan. Tapi ingat ya Pak, ada peringatan penting yang harus saya sampaikan sebagai dokter yang bertanggung jawab. Jika Anda sudah dalam kondisi gagal ginjal stadium akhir atau sudah menjalani cuci darah, Anda harus berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis ginjal Anda sebelum mencoba minuman-minuman ini. Metode ini ditujukan untuk pemeliharaan dan perbaikan pada kondisi kerusakan ginjal ringan hingga sedang, bukan sebagai pengganti pengobatan medis untuk kasus yang sudah sangat berat. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin Anda benar-benar memahami ini. Ginjal Anda bukanlah organ yang rusak permanen. Ia hanya sedang kelelahan dan butuh perawatan ekstra. Saya sudah melihat ribuan pasien membuktikannya. Pak Mahmud dari Makassar, 70 tahun, adalah contoh yang paling inspiratif. Beliau datang dalam kondisi hampir menyerah. Kreatininnya 2,1. Tapi saya tolak pola pikir pasrah itu. Saya tantang beliau. Coba 2-3 bulan, Pak. Kalau tidak ada perubahan, Bapak boleh marahi saya. 3 bulan kemudian, beliau datang dengan hasil lab di tangan. Matanya berkaca-kaca. Kreatininnya 1,4 kembali normal. Anak-anaknya yang tadinya sudah pasrah, kini menjadi sangat bersemangat mendukung kesembuhan bapaknya. Anda juga bisa seperti Pak Mahmud. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah fase emas kehidupan Anda. Tapi untuk menikmatinya, Anda butuh ginjal yang sehat. Dan ginjal yang sehat akan memberikan Anda energi, pikiran yang jernih, dan mood yang stabil. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Anda bangun pagi dengan badan segar bugar. Tidak ada lagi pegal di pinggang, tidak ada lagi bengkak di kaki. Hasil lab Anda normal semua. Dokter tersenyum bangga melihat progres Anda. Keluarga tenang dan bahagia. Apa yang Anda tunggu lagi? Jangan tunggu sampai kreatinin naik lebih tinggi. Jangan tunggu sampai dokter bilang harus cuci darah. Mulailah malam ini juga. Pilih 1 dari 7 minuman yang saya bagikan. Mulai perjalanan Anda menuju ginjal sehat dan hidup berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.